Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Aisyah dengan NIM 230512040019 dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan routing statik pada mikrotik melalui chemistry. Awalnya kita membuat file yaitu routing statik, lalu kita edit menu edit dan ke reference. Lalu kita menambahkan PC dan router dari VirtualBox yang kita punya. Kita menambahkan PC, lalu kita menambahkan router. Setelah itu masing-masing kita edit PC dengan ETH, itu kan Ethernet awalnya, kita supaya menjadi ETH saja. Lalu kita buat ke VS3. Setelah itu adapter 2 kita ubah jadi manage pada PC. Lalu pada router kita setting juga, kita buat jadi R, lalu adapternya kita buat jadi 5 adapter. Lalu Ethernetnya kita ubah jadi ETH saja, ETH 0. Setelah semua sudah selesai, selanjutnya kita membuat topologi jaringan sesuai dengan prosedur yang diberikan, yaitu 3 PC, 3 router dan 1 web server. Tapi di sini saya membuat 4 PC. Nantinya 1 PC itu akan saya ubah menjadi web server. Sebentar, ini kita setting. Oke. Lalu kita membuat topologi jaringan seperti ini. 4 PC, 3 router. 1 PC-nya saya ubah menjadi web server, diubah simbolnya juga menjadi web server. Setelah itu disambungkan ke kabel-kabel PC 1, router 1 menyambung ke Ethernet 0 ke router 2, Ethernet 1 menyambung ke Ethernet 0 router 3, Ethernet 1, Ethernet 2 menyambung ke Ethernet router 2 menyambung ke Ethernet 2 router 3. Lalu Ethernet PC 1 menyambung ke Ethernet 0 router, Ethernet 2 PC 2 menyambung ke router Ethernet 2 router 1, lalu Ethernet 3 PC 3 menyambung ke Ethernet 2 router 2. Sebenarnya menyambungkannya itu kan ke Ethernet yang dia belum ada isinya, yang masih merah. Selanjutnya kita jalankan run dan langsung terbuka PC-nya. Kita masuk ke Winbox. Ini PC pertama, jadi router pertama kita setting dari PC pertama, router kedua kita setting dari PC ketiga, dan router ketiga kita setting dari web server. Ini kita tambahkan ID sesuai dengan arahan dari Pak Agus yang sudah dicantumkan dalam PDF-nya, yaitu kita tambahkan beberapa IP address. Untuk routernya kita setting selanjutnya kita setting untuk PC ketiga. Ini untuk setting router kedua. Kita juga menambahkan IP address-nya. IP address ini kita connect ke Winbox dari PC ketiga. Tambahkan IP dengan
contoh yang sudah diberikan. Selanjutnya kita buka web server. Untuk setting PC, untuk setting router ketiga, kita buka web server. Lalu mengisikan IP address yang sudah diberikan contohnya oleh Pak Agus di PDF-nya. Setelah itu kita setting IP root-nya dari PC 1, PC 3, dan web server. Kita setting IP root. Jadi IP root ini digunakan untuk jalannya ketika kita mau ping, dia melewati gateway yang mana. Contoh ini adalah 192.168 1 berapa ini, itu melewati 12.12.12.2 itu dari Ether 1. Selanjutnya 192.168.128/25 ini melewati 23.23.23.2. Ini caranya router 1 untuk ke PC 2. Lalu kita setting juga di PC 3, yaitu untuk menentukan jalannya ketika kita ngeping itu melewati mana saja. Sudah, lalu kita ke web server. Untuk IP-nya itu sudah ada di PDF semuanya, tinggal kita aplikasikan saja ke masing-masing IP address seperti address atau IP router. Oke, setelah semua sudah selesai untuk setting routernya dari router pertama sampai router ketiga melalui PC 1, PC 3, dan web server. Selanjutnya kita setting melalui setting semua PC dan web server di propertinya. Kita ke PC 1, buka properti, selanjutnya TCP IP. Kita isi IP-nya 192.168.1.1 subnet mas 25.25.25.192, gateway-nya 192.168.1.62. Kita oke, terus kita close, menunggu tulisan local internet network connected. Jika sudah ada tulisan seperti itu, maka harusnya sudah bisa jalan setiap PC-nya, harusnya sudah bisa mengeping. Selanjutnya pada PC 2 sama, kita lakukan hal yang sama, properti, TCP IP, lalu properti kita ubah, use disable IP itu kita ubah, kita isi IP-nya 192.168.1.65, subnet mas 25.25.25.192, gateway-nya 192.168.1.1
1.128. Close. Selanjutnya ke PC ketiga, kita ubah juga settingannya. TCP IP, lalu kita ubah IP nya 192.168.1.253, subnet mask 25.25.25.128, gateway nya 192.168.1.254. Selanjutnya kita close. Dan yang terakhir kita setting web servernya. Web server TCP IP tambah 43.43.43.1, default subnet mask 25.25.25.0, gateway-nya 43.43.43.2. Selanjutnya kita mulai, karena semua sudah berjalan, kita mulai ngeping satu-satu dimulai dari PC 1. Kita coba ngeping ke ping 192.168.1.65. Kita ping ke PC kedua dan hasilnya adalah replay. Selanjutnya kita coba ping ke PC ketiga 192.168.1.253 dan hasilnya juga replay. Lalu kita coba setting ke web server dari PC pertama. satu dan hasilnya juga connect replay. Lalu kita coba tracer dari tracer 192.168.1.65, jadi sudah connect. Itu untuk ke PC 2 kita melewati PC pertama, lalu lewat ke PC kedua karena masih dalam satu router, jadi mereka langsung. Lalu ini tracer ke 192.168.1.65 ke PC 253 ke PC ketiga. Dan hasilnya juga bisa connect, itu melewati 43.43.43.2, itu jalannya router, lalu ke PC ketiga dan berhasil. Lalu coba tracer dari PC 1 ke web server. Tracer 43.43.43.1 connect melewati 23.23.23, lalu ke PC 1. Jadi semua sudah berjalan routing statiknya dari PC 1 ke semua, ke PC 2, ke PC 3 maupun ke web server. Lalu kita akan coba dari PC 3 apakah dia connect ke web server atau tidak. Kita coba dari PC ketiga ya, yang berbeda router, karena PC 1 dan PC 3 kan berbeda router, sedangkan PC 1 dan PC 2 kan dalam router yang sama, yaitu router 1. Dari PC 3 kita ubah, kita command prompt
ping 192.168 1.1.1. Ini mengeping PC 1 dan hasilnya connect. Lalu kita coba ping ke 192.168 434343.1 itu ping ke servernya dan sudah berhasil. Coba tracer 192.168 dan sudah itu ngeping PC 2, mengeping PC 2 dan akhirnya sudah connect. Tracer 192.168.1 melewati 23 atau 13 itu kalau nggak salah, jadi sudah connect. Lalu tracer 434343.1 dan dia sudah berhasil. Dijelaskan juga alurnya bagaimana. Sekian penjelasan saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.